Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita tahu sebuah AI itu beneran pinter atau jangan-jangan cuma jago ngeles? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya ngasih nilai rapor buat model-model machine learning. Jadi, bayangin nih, kita udah susah payah bikin model AI yang kelihatannya canggih banget. Tapi, pertanyaan utamanya bisa kita percaya nggak sama hasilnya? Nah, proses inilah yang kita sebut evaluasi model. Anggap aja ini kayak quality control wajib sebelum kita lepasin AI ini ke dunia luar. Sebenarnya ya, hampir semua model AI itu tugasnya cuma salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, dia nebak angka. Contohnya, berapa ya harga rumah ini? Nah, ini namanya regresi. Atau yang kedua, dia misahin sesuatu ke dalam kelompok. Misalnya, ini email spam atau bukan? Yang ini namanya klasifikasi. Paham tugasnya apa, itu kunci pertama buat bisa nilai dia. Oke, jadi ini dia penjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih tugas si mesin ini. Terus, kita belajar cara ngasih nilai buat tebakan angka dan keputusan ya tidak. Nah, habis itu kita bongkar kenapa akurasi itu kadang bisa nipu. Terakhir, kita bakal lakukan semacam check up lengkap buat si model. Siap? Oke, kita mulai dari yang pertama. Bisa nggak sih kita percaya sama mesin? Ya, seperti yang tadi kita bilang, kuncinya adalah ngerti dulu tugas dia itu apa. Mau nebak angka atau bikin pilihan? Itu dasar banget buat bisa nilai dia secara adil. Lanjut ke bagian kedua yuk. Sekarang kita bahas cara ngasih nilai buat tebakan angka. Fokus kita di sini adalah model regresi. Biar gampang, kita bayangin aja model AI kita ini seorang agen properti super canggih yang tugasnya nebak harga rumah. Coba lihat tabel ini deh, simpel aja. Kolom pertama itu harga aslinya. Kolom kedua itu tebakan dari AI kita. Nah, kolom ketiga yang namanya error ini nunjukin seberapa jauh tebakannya meleset. Kadang ketinggian, kadang kerendahan, ya kan? Nah, cara ngitungnya yang pertama itu pakai mean absolute error atau MAE. Gampang banget ini. Pertanyaannya cuma rata-rata melesetnya berapa jauh sih? Di contoh kita, rata-rata melesetnya 20.000. Jelas kan? Tapi ada tapinya. MAE ini nganggep salah dikit sama salah fatal itu sama aja. Gimana kalau kita mau lebih galak sama tebakan yang ngaco banget? Nah, disitulah root mean squared error atau RMSI ini berperan. Pertanyaannya jadi beda nih. Gimana kalau kesalahan yang gede banget kita hukum lebih berat? Caranya, errornya itu dikuadratin. Jadi kesalahan yang besar itu rasanya jauh lebih sakit. Makanya RMSI ini sensitif banget sama yang namanya outlier. Itu loh, tebakan yang melesetnya kebangetan. Dan ini dia nilai akhirnya, R squared. Anggap aja ini nilai rapor total buat model kita. Skalanya dari 0 sampai 100%. Skor 98,5% ini artinya apa? Artinya model kita ini jago banget nebak harga. Jauh lebih pintar daripada kita asal nebak pakai harga rata-rata rumah. Keren banget kan? Skor yang fantastis. Oke, sekarang kita ganti topik, masuk ke bagian 3, menilai keputusan ya atau tidak. Nah, ini dunianya model klasifikasi. Di sini, taruhannya bisa jadi jauh lebih tinggi. Bukan lagi soal duit, tapi bisa jadi soal nyawa, misalnya buat deteksi penyakit. Kenalan dulu yuk sama pahlawan kita di dunia klasifikasi, namanya Confusion Matrix atau matriks kebingungan. Ini bukan cuma satu angka, tapi rapor lengkap yang nunjukin 4 kemungkinan hasil dari setiap tebakan si AI. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, True Positives atau TP. Gampangnya, ini tebakan Jitu. Modelnya berhasil nemuin 44 orang yang beneran kena diabetes. Nah, ini kan hasil yang paling kita harapkan. Berikutnya, True Negatives atau TN. Ini juga sukses loh. Modelnya bilang 82 orang itu sehat, dan mereka emang beneran sehat. Jadi dia berhasil nolak yang negatif dengan benar. Oke, sekarang kita bahas kesalahannya. Yang pertama, False Positives atau FP. Ini ibaratnya alarm palsu. Modelnya salah ngecap 18 orang sehat seolah-olah mereka sakit diabetes. Akibatnya, ya bisa bikin stres dan orang harus tes macam-macam yang nggak perlu. Dan ini dia jenis kesalahan yang paling bahaya, apalagi dalam dunia medis, false negatives atau FN. Di sini modelnya kecolongan, ada 12 orang yang sebenarnya sakit diabetes, tapi dibilang sehat. Wah, ini fatal banget kan? Bisa-bisa pengobatannya jadi telat. Oke, siap-siap. Ini bagian yang menurut saya paling seru. Bagian 4, masalah besar dengan akurasi. Saya bakal tunjukin ke kalian kenapa skor 98% yang kelihatannya sempurna, itu bisa jadi artinya gagal total. Coba bayangin, model kita dapat skor akurasi 98%.
Wow, keren banget kan? Rasanya kayak kita udah berhasil bikin AI yang nyaris sempurna. Tapi, eits, jangan seneng dulu. Gimana kalau ternyata kita lagi deteksi penyakit langka yang cuma kena ke 2 orang dari setiap 100 orang? Nah loh, tiba-tiba skor 98% itu jadi mencurigakan kan? Inilah yang namanya paradoks akurasi. Gini, model yang males itu bisa aja nebak sehat ke semua orang. Dan dia bakal benar 98% dari waktu. Akurasinya tinggi? Banget. Tapi model ini sama sekali nggak ada gunanya. Malah bahaya. Kenapa? Karena dia nggak bakal pernah nemuin satupun orang yang beneran sakit. Nah, buat ngatasin masalah ini, kita butuh 2 ukuran yang lebih cerdas, namanya precision dan recall. Biar gampang, bayangin aja filter spam di email. Precision itu nanya, dari semua email yang kita tandain spam, berapa banyak yang beneran spam? Tujuannya, jangan sampai email penting kebuang. Kalau recall, dia nanya, dari semua spam yang beneran ada, berapa banyak yang berhasil kita saring? Tujuannya, jangan sampai ada spam yang lolos. Nah, 2 hal ini seringkali tarik ulur. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Bagian 5, model health check. Anggap aja ini pemeriksaan kesehatan buat si model. Setelah kita dapat skor yang kelihatannya bagus, pertanyaan besarnya adalah, apa model ini bakal tetap oke pas dilepas di dunia nyata yang isinya macam-macam? Biasanya ada 2 penyakit umum yang suka nyerang model AI. Pertama, overfitting. Ini kayak siswa yang cuma ngapalin kunci jawaban buat satu ujian aja. Pas latihan, nilainya 100. Begitu dikasih soal baru, langsung anjlok. Kebalikannya, ada underfitting. Ini kayak siswa yang nggak belajar sama sekali. Mau pas latihan atau ujian beneran, ya nilainya jelek terus. Terus gimana cara mastiin model kita ini kuat dan bukan cuma hoki aja sama data latihannya? Kita lakukan semacam stress test yang namanya cross-validation. Gini caranya, bayangin data kita dibagi jadi 5 lipatan. Kita latih modelnya pakai 4 lipatan, terus kita tes pakai 1 lipatan sisanya. Udah, kita ulang lagi prosesnya, tapi bagian buat ngetesnya diganti. Gitu terus sampai semua bagian pernah jadi penguji. Terakhir, kita ambil rata-rata semua skornya. Nah, hasil akhirnya ini jauh lebih stabil dan bisa kita pegang. Jadi, kesimpulannya apa dari semua ini? Intinya begini, pertanyaan yang harus kita ajuin itu bukan lagi sekedar seberapa akurat AI ini. Bukan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah kesalahan apa yang dia buat dan seberapa fatal akibat dari kesalahan itu. Kalau kita udah ngerti ini, cara kita mandang semua klaim-klaim hebat soal AI di luar sana bakal berubah total, selamanya.